Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Sudah siap belajar semuanya? Sudah? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat semuanya. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya, alhamdulillah kalian diberikan kesehatan semuanya sehingga kalian bisa masuk untuk pertemuan Ibu hari ini. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Sudah belajar belum tadi malam? Ya sudah ya. Ya apa Mas Rizky? Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang menghiasi pribadi dengan beramal soleh dan berbaik sangka. Yang sudah belajar hari ini tadi malam, maksudnya yang sudah belajar tadi malam, ada yang tahu nggak arti dari kata beramal soleh? Nggak ada yang tahu? Oke, sebelum belajar atau sebelum menginjak materi selanjutnya, Ibu akan mengasih tahu ya. Ibu akan menunjukkan apa sih tujuan belajar kita pada hari ini. Yang pertama yaitu agar peserta didik mengetahui arti kata dari beramal soleh dengan benar. Yang kedua, agar peserta didik mampu menunjukkan dalil beramal soleh dan berbaik sangka. Yang ketiga, agar kalian semua mengetahui macam-macam amal soleh dan juga berbaik sangka. Selanjutnya, agar peserta didik mampu berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, agar kalian dapat menjelaskan manfaat beramal soleh dan juga berbaik sangka. Jadi kalian juga dapat mengetahui arti kata berbaik sangka dan juga manfaat dari berbuat baik ya, atau berbaik sangka. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan beramal soleh ya? Kalau ada yang tahu bisa angkat tangannya ya. Oke, nggak ada yang tahu? Ya, jadi Ibu jelaskan ya. Beramal soleh dari kata amilus yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain, dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran surat As-Sunnah. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh dibuktikan dengan keimanan yang benar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan atau Ibu akan membacakan dalil tentang beramal soleh, yaitu dari Quran surat Al-Ashr. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, itu tadi dalil tentang beramal soleh ya anak. Untuk artinya yaitu ayat yang pertama wal 'ashr itu artinya demi masa. Dan yang kedua, innal insana lafi khusr, yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, itu tadi dalil tentang beramal soleh ya. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam amal soleh. Jadi apa sih macam-macam beramal soleh itu? Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal soleh terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Oke, jadi Ibu jelaskan ya contoh amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu zakat, yang kedua puasa, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Ada berapa sih rukun iman itu?
Ada berapa? Jadi rukun iman itu ada 6 ya anak-anak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, selanjutnya amal soleh terhadap manusia, yaitu yang pertama, bertutur kata yang santun. Kalian sudah bertutur kata yang santun kepada orang tua kalian? Sudah ya, alhamdulillah anak-anak ibu sudah pintar semuanya. Yang kedua, bersikap ramah dan sopan. Jadi kita sesama manusia atau sesama teman, kita harus berperilaku sopan dan ramah ya. Contohnya, ketika ada bu guru atau pak guru lewat di depan kelas kalian, kalian lebih baik atau hendaknya bisa bersalaman ya, berjabat tangan. Itu sudah termasuk sikap ramah dan sopan ya. Yang keempat, memberikan senyuman. Senyum itu adalah ibadah. Oke, selanjutnya adalah amal soleh terhadap lingkungan. Contoh yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kalian di sekolah maupun di rumah ya, kalian harus membuang sampah di tempatnya. Yang kedua adalah mendaur ulang sampah. Yang ketiga, menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Yang keempat, melakukan penghijauan ya. Itu adalah amal soleh terhadap lingkungan. Untuk selanjutnya adalah manfaat beramal soleh ya. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya ya. Kalian kan mau kan ya dihapuskan dosa-dosanya kan, agar kalian nanti masuk surga ya. Jadi kalian harus berbuat atau beramal soleh baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah ya anak-anak. Terus yang terakhir adalah dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya yaitu tentang berbaik sangka. Apa sih yang dimaksud dengan berbaik sangka? Ada yang tahu? Pasti sudah belajar, kalian harus tahu ya. Oke, kalau belum tahu, ibu terangkan tentang berbaik sangka ya. Jadi berbaik sangka atau husnuzon kan berbaik sangka. Kalau kusnuzon, selanjutnya adalah ibu terangkan tentang berbaik sangka ya anak-anak. Berbaik sangka atau husnuzon kan berbaik sangka. Kalau berburuk sangka namanya apa? Apa? Iya, kalau husnuzon itu berbaik sangka, kalau berburuk sangka adalah suuzon. Nah, jadi berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah suuzon atau berburuk sangka. Jadi berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Ya, jadi dalil dari berbaik sangka yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Itu tadi Quran surat Hujurat ayat 12 ya. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam berbaik sangka. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Nah, jadi contoh dari atau manfaat, maksud ibu manfaat ya, manfaat berbaik sangka yaitu membentuk pribadi yang tangguh. Kita harus kuat dalam
menjalani gonjang-ganjingnya kehidupan ya anak-anak. Yang kedua, hidup menjadi tenang dan optimis. Yang ketiga, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Yang keempat, hubungan persaudaraan dan persahabatan menjadi lebih baik. Jadi, kalau kalian berbaik sangka, pasti hubungan antar teman, sahabat maupun saudara, pasti persahabatan menjadi lebih baik ya. Hubungannya pasti akan menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Kita tidak boleh iri dengan kebahagiaan orang lain ya anak-anak. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya? Oke. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini apa? Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya anak-anak. Nah, seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, keimanannya tidak ada artinya. Dan sebaliknya, ketika amal soleh tanpa disadari iman yang benar, amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sesama manusia harus saling tolong menolong ya, apalagi berbaik sangka dan juga beramal soleh. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan PR untuk kalian ya anak-anak. Ibu akan memberikan PR untuk kalian. Tugasnya ini dikumpulkan minggu depan ya, di buku tugas dikumpulkan di meja Ibu ya setelah materi minggu depan ya. Tugasnya satu soal aja ya. Bagaimana manfaat dari beramal soleh dan berbaik sangka? Sebutkan masing-masing 3 contoh ya. Sebutkan masing-masing 3 contoh dari perbuatan berbaik sangka dan juga beramal soleh ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan, jangan sampai lupa. Itu tadi adalah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Bila kalian masih bingung, kalian bisa langsung aja tanyakan ke Ibu ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan juga barokah untuk kita semua ya. Ibu pimpin doa untuk penutup hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.